Masih bersama kami di Dialog Interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Dan kita masih membahas mengenai program pengungkapan sukarela selama 1 jam ini ya Bapak ya. Yang mana ini adalah program yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk pengungkapan atas penghasilan begitu ya Pak ya. Dari wajib pajak, yang mana ini adalah program yang menguntungkan, sebetulnya sangat menguntungkan bagi wajib pajak yang belum melaporkan atau mungkin yang belum terlaporkan ya Pak ya di amnesti pajak kemarin gitu ya Pak ya. Nah untuk sebetulnya tadi kan sudah banyak nih yang ajakan-ajakan yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak, seperti itu bagaimana di media sosial, bagaimana juga melalui yang media cetaknya juga ya Pak ya, yang di sana ada banyak wajib pajak yang berinteraksi di sana seperti itu ya Pak ya. Nah untuk konsekuensinya nih Pak, atau mungkin apa sih ya hal-hal yang mungkin merugikan bagi wajib pajak ketika wajib pajak ini diberikan waktu 6 bulan untuk pengungkapan secara sukarela harta atau penghasilannya yang belum disampaikan, dilaporkan. Ada nggak sih yang merugikan ketika mereka tidak mengikuti program ini, Bapak? Ya, baik Mbak ya. Jadi mungkin kita awali dari tarifnya sendiri, Mbak ya. Tarif yang terkait dengan, mungkin tadi terlupa ya, tarif yang terkait dengan PPS ini. Tarif yang perlu yang PPh yang dibayarkan oleh wajib pajak pada saat wajib pajak mengikuti PPS, yang pertama terkait dengan kebijakan 1. Kebijakan 1 yaitu wajib pajak yang sudah pernah mengikuti tax amnesty. Itu pertama tarifnya adalah 11%. 11% bagi wajib pajak yang hanya mendeklarasikan. Wajib pajak yang punya harta di luar negeri tapi hanya mendeklarasikan saja. Artinya saya ungkap nih, saya punya harta di luar negeri sekian, dideklarasikan, itu kena 11%. Kemudian yang kedua yaitu 8%. 8% itu bagi wajib pajak yang pernah ikut TA yang mendeklarasikan dalam negeri, artinya WP itu tidak punya aset di luar negeri, dia punya harta di dalam negeri, dia deklarasikan, atau wajib pajak yang punya harta di luar negeri, dia deklarasikan, dia bawa kembali ke Indonesia, atau namanya repatriasi gitu ya. Itu kan 8%. Yang ketiga yaitu tarif yang paling rendah yaitu 6%. 6% itu selain memenuhi kriteria yang tadi ya, dideklarasikan ya, kemudian bagi yang luar negeri repatriasi ya, ditambah dengan diinvestasikan. Jadi kalau atas harta-harta tadi sudah dideklarasikan, dibawa ke Indonesia, atau yang di Indonesia dideklarasikan kemudian ditanamkan dalam bentuk investasi di jenis investasi tertentu, yaitu sertifikat SPN, kemudian renewable energy, kemudian ada juga hilirisasi sumber daya alam, itu dipotong lagi menjadi 6%. 6%. Itu untuk yang kebijakan 1 ya. Kebijakan 1. Kalau untuk yang kebijakan 2, case-nya sama, kondisinya sama, hanya tarifnya beda. Dari petik tinggi 18% bagi yang punya harta di luar negeri, kemudian dideklarasikan saja di luar negeri. Kemudian menjadi 14% bagi wajib pajak yang mendeklarasikan di dalam negeri, atau wajib pajak luar negeri yang mendeklarasikan dan merepatriasi. Dan menjadi yang 12% yang paling rendah, itu kalau diinvestasikan ke investasi yang 3 tadi itu, yang SPN, kemudian sumber energi yang terbarukan, dan hilirisasi pengolahan sumber daya alam. Itu tarifnya. Bandingkan dengan kalau dia tidak mengikuti, untuk yang pernah mengikuti tax amnesty, kemudian dia masih ada yang terlewat, dia akan dikenakan tarif 30% untuk OP, 25% untuk badan, 12,5% untuk wajib pajak tertentu, ditambah dengan sanksi 200%. Itu yang TA, yang kebijakan 1. Yang kebijakan 2, itu sanksinya ya untuk tarifnya 30%. Jadi dibanding yang tadi kan tarif tertinggi aja 18 ya. Ini kita dikenakan 30%, ditambah sanksi berupa bunga. Atas keterlambatan yang tadi itu. Atas keterlambatan itu. Dihitungnya kita karena itu adalah pengungkapan dianggap tahun pajak 2020. Jadi untuk sanksinya dihitung sejak 1 Januari 2021 sampai nanti dia keluar ketetapan pajaknya berapa bulan. Tadi Pak Agus sempat mention untuk harta yang dideklarasikan, dibawa ke Indonesia dan diinvestasikan gitu Pak. Untuk waktu investasinya sendiri, apakah ada juga ketentuannya, atau mungkin ketika memang sudah ditentukan, terus wajib pajak ini ternyata melanggar atas waktu yang ditentukan itu, memang ada? Ada juga. Jadi untuk proses repatriasi ya bahasanya. Jadi
harta-harta yang di luar negeri direpatriasi paling Oke. lambat tanggal 30 September 2022. Oke. Jadi Kemudian harus ada realisasi iya, investasinya. bisa Realisasinya. direalisasi. Oke. Kemudian diinvestasikan paling lambat 30 September 2023. Oke. Investasinya juga ada batasannya yaitu minimal 5 tahun. Minimal 5 tahun. Oke. Minimal 5 tahun. Diinvestasikan di situ di hold lah ya. Di hold artinya bisa bergeser ke jenis investasi yang 3 itu. Digeser-geser di situ bisa. Setelah 2 tahun digeser bisa. Tapi 5 tahun tidak boleh diambil dan ya, artinya dicabut dari investasinya lah gitu kan, tidak bisa diambil. Oke, 5 berarti tahun. Selama 5 tahun minimal Iya, itu ya Pak 5 ya? tahun. Oke, kemudian untuk yang terakhir nih Bapak, kita boleh ajak nih untuk masyarakat di Banyumas khususnya, atau mungkin nanti ini jika di YouTube kan lebih luas lagi untuk yang di Indonesia, masyarakat Indonesia yang merupakan wajib pajak, yang belum melaporkan dan juga mendapatkan haknya gitu ya Pak ya, mendapatkan haknya melalui program pengungkapan sukarela ini yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengikuti dan merasakan manfaatnya sendiri. Bagaimana Bapak, silakan untuk imbauannya. Ya, bagi wajib pajak yang merasa selama ini pemenuhan kewajiban perpajakannya masih belum dilaksanakan dengan benar, program pengungkapan sukarela ini merupakan hak yang sangat menguntungkan untuk diikuti. Jadi jangan disia-siakan. Oke. Jangan disia-siakan. Waktunya sudah sangat terbatas karena berakhir di 30 Juni 2022. Oke. Itu dari Bapak Raden? Oke, dari Bapak Agus, silakan Bapak Agus. Kalau kami karena kebetulan saya sendiri ada seksi pengawasan lain. Himbauannya pertama mengikuti PPS, kemudian setelah PPS mengikuti PPS, kewajiban sukarelanya itu dilanjutkan. Dilanjutkan. Jangan hanya terhenti nunggu program lagi, kemudian nggak patuh lagi gitu ya. Oke. Setelah PPS patuh terus gitu. Oke. Itu aja sih Mbak yang perlu kita. Karena selama ini memang kendala di kita kan mungkin kepatuhan wajib pajaknya itu. Oke. Udah TA masih lewat, ikut PPS nanti masih lewat gitu kan. Oke. Nah setelah PPS ini diharapkan ya tidak ada lagi lah. Kalaupun kesalahan memang kesalahan yang manusiawi ya, bukan yang disengaja untuk tidak melaporkan kewajibannya dengan baik dan benar. Kan. Oke. Mungkin itu aja sih. Oke, berarti memang untuk wajib pajak yang belum dan juga yang sudah berniat nih untuk mengikuti program pengungkapan sukarela, nantinya diharapkan untuk bisa terus patuh begitu ya Pak ya. Untuk pastinya juga bisa membawa manfaat gitu ya untuk negara sendiri dan juga untuk para pemilik ini sendiri ya Pak ya. Oke, wajib pajak sendiri itu. Nah, untuk pemirsa dimanapun Anda berada, seperti yang tadi Bapak Raden dan juga Bapak Agus telah sampaikan selama 1 jam terakhir mengenai program pengungkapan sukarela untuk Anda wajib pajak yang belum mengungkapkan harta atau mungkin juga pajak penghasilannya gitu ya, untuk penghasilannya bisa dilakukan selama periode yang berlaku ya Pak ya. Hanya sekali di tahun ini gitu ya Pak ya. Begitu di tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022 untuk bisa langsung mengikuti dan bisa mencari data informasi lainnya melalui kantor KPP Pratama Purwokerto maupun di Direktorat Jenderal Pajak di portalnya ya Pak ya. Secara online di DJP Online. Begitu, dan terima kasih untuk kehadirannya dan juga sudah memberikan informasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk wajib pajak yang belum mengungkapkan seluruh kekayaannya ya Pak ya, mungkin hartanya dan juga untuk penghasilannya seperti itu. Terima kasih Bapak, semoga sehat selalu. Dan juga untuk pemirsa, terima kasih telah bersama kami dalam dialog interaktif bersama KPP Pratama Purwokerto. Sampai jumpa.